Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenal obat-obat ternak dan juga mengobati penyakit-penyakit ternak dan apa saja penyakit ternak yang harus kita obati dengan obat apa, itu akan saya jelaskan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jika ada yang bertanya langsung saja di Facebook dan Messenger saya Wahid Maulana ya. Nanti di sana akan saya bimbing lebih detail lagi. Ini hanya untuk pembelajaran saja. Dan sebelum ini kita intro dulu. Ya, ini adalah salah satu penyakit cacingan, dimana penyakit ini sering sangat terjadi pada ternak ruminansia terutama. Dan di sini kita akan menggunakan obat Frame O. Frame O ada dua macam ya, kalau untuk sapi, dan ada juga Frame O kaplet yang dikhususkan untuk kambing. Ini bisa teman-teman lihat. Dan banyak jenis obat cacing, ada Kalbazen dan juga Flukit, itu merek Sanbe. Dan seperti ini penampakan jika sapi cacingan tidak ditangani dengan benar. Untuk obatnya kita bisa membeli Kalbazen yang kecil dan juga Warzol ya. Warzol ini sangat ampuh. Dan ada obat super juga untuk obat cacing, yaitu keluaran dari Amerika. Ini untuk sapi pedaging ukuran besar ya, dan kegunaannya 3 bulan sekali. Dan berikutnya kita akan belajar untuk mengenali vitamin. Di sini kita akan mengenalkan dengan detail vitamin, yaitu B Complex Wonder. Dan B Complex Wonder ini dibagi untuk beberapa vitamin ya, ada yang B, B1 dan B12. Dan juga ada obat lain yang keturunan dari Wonder. Kita juga ada Medion ya di sini, B12, dan juga Jectavit, ini adalah Sambe. Dan B kompleks biasa, ini keturunan Medion juga, dan sangat sering digunakan untuk ayam, kambing, sapi, dan domba ataupun babi sekalipun. Dan Injectamin ini obat-obat yang harus dipelajari. Jadi untuk penggunaan vitamin dilakukan 3 bulan sekali ataupun 25 hari sekali. Ini untuk mendongkrak pertumbuhan sapi. Dan ini juga obat untuk tenaga ya, biosan dan hematodin tadi. Jika sapi-sapi lumpuh langsung saja diberikan hematodin ataupun biosan. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana mengenali alergi pada ternak sapi. Ya, alergi ini berupa benjolan yang ditumbuhi pada kulit sapi. Ya, ini dia. Dan di sini kita menggunakan Vetadril saja. Itu obat injek secara muskuler di dalam daging ya. Dan Imectin ini juga bisa digunakan, yaitu obat antiparasit. Biasanya juga bisa mengobati alergi. Dan berikutnya kita akan mengenali antibiotik yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Pink A dan penyakit luka luar atau dalam. Di sini kita menganjurkan Fedoxyl-A karena ini salah satu antibiotik yang memiliki spektrum luas ataupun bisa mengobati luar dan dalam, luka luar ataupun luka dalam. Di sini ada dua jenis, Medoxyl-A dan Fedoxyl-A ya. Dan untuk Sanbe ini kita gunakan untuk penyemprotan mata. Misalnya kena Pink A kambing atau sapi, langsung kita semprot 2 kali semprot biasa sembuh. Namun jika Fedoxyl-A bisa juga kita semprotkan, namun lebih unggul lagi yang SB ini untuk luar saja. Dan untuk luka, kalau Fedoxyl-A harganya lebih mahal. Jadi ini kita gunakan untuk luka-luka dalam ya. Misalnya batuk pun bisa kita gunakan Fedoxyl-A ini sebagai antibiotik. Dan berikutnya ini yang sering terjadi di kandang apalagi musim hujan ya, yaitu demam. Ini untuk sapi-sapi demam atau flu. Biasanya jika tidak segera ditangani bisa mengakibatkan kematian dalam 3 atau 4 hari. Karena sapi biasanya tidak makan jika terserang demam ya. Lalu obat apa bang yang akan kita gunakan? Ya, pertama kita akan menggunakan di sini paracetamol. Paracetamol ini yang 250 ml dan 500 ml tergantung ukuran berat badan sapi kita dan usia sapi juga. Lalu obat injeknya ada. Ini dia, sulfidon. Sulfidon ini larutan untuk obatnya harus dicampur lagi ya. Misalnya sulfidon 2 ml kita bisa menambahkan vitamin. Dan vitamin yang akan digunakan yaitu vitamin B kompleks ataupun vitamin Wonder 2 ml untuk campurannya ya. Diinjek jangan saat sapi sedang panas. Jika sedang tinggi demamnya jangan diinjek dulu. Lalu kita di sini akan belajar tentang bagaimana mengobati sapi atau kambing yang terserang mencret atau diare.
Di sini kita akan menggunakan obat biasa saja ya, terutama obat injek. Di antaranya di sini kita menggunakan Colibac, obat yang paling bagus, dan juga ada keluaran Wonder yaitu Sulfa Strong. Dan jika terlalu mahal untuk ini, teman-teman bisa beralih untuk Colibac bolus, yaitu seperti obat cacing ya, dan harganya biasanya 15 ribuan. Jika sapi 1 ekor saja yang terserang, kita bisa menggunakan Colibac. Dan juga berikutnya di sini ada sapi kembung. Ini penyakit yang sangat rawan dan obatnya harus selalu ada di kandang ya. Siapapun peternaknya, mau kambing atau sapi, harus ada di kandang obat ini. Karena ini penanganan pertama langsung kita gunakan Timpanol. Timpanol ini obat oral. Jadi kita minumkan, caranya satu tutup botol itu untuk 5 mili air kita minumkan langsung. Jika sudah parah baru kita minumkan, tidak dicampur dengan air. Jika tidak ada Timpanol, kita bisa membeli antibung, yaitu obat kembung juga, sehingga setelah kita berikan itu, jika baru terserang, insya Allah dalam waktu singkat, sesingkat mungkin sapi bisa sembuh. Namun jika sudah parah, maka kita harus meminumkan sampai 1 botol obat ini, baru sapi bisa merasakan efek dari obat ini. Dan berikutnya kita akan belajar tentang kalsium. Di sini sapi-sapi yang terkena kalsium biasanya sapinya roboh, kurus, ataupun asinya kurang. Banyak-banyak peternak yang di sini mengandalkan rata-rata ya mineral ya. Ini dicampur dalam pakan, bisa dalam air bisa. Namun kita menghemat waktu dengan pemberian injeksi saja. Itu di sini kita menggunakan obat-obat seperti Calcidex. Ini 2 mili untuk 50 kilo berat badan ya. Dan juga di sini kita Calmadex ini. Calmadex juga sangat bagus. Ini keluaran Medion. Jadi jangan takut-takut untuk disuntikan, dan kita bisa memberikan Calcidex oral yang keluaran Sambi, itu sangat bagus. Kita beri 1 minggu 3 kali untuk yang kekurangan kalsium ya. Dan untuk videonya nanti akan kita bahas di video lain. Dan ini adalah tentang skabies ataupun kurap. Penyakit ini sering sekali menyerang ternak kambing terutama, yaitu penyakit mulut ataupun gudikan ya. Ataupun ada penyakit-penyakit lain seperti kerontokan bulu. Dan obat-obat di sini akan saya jelaskan obat-obat yang memang benar-benar bagus dan selalu saya pakai dan pernah saya coba. Di antaranya Ivomek. Ivomek ini harganya begitu mahal ya, karena 520 untuk 50 mili rasanya sangat berat di kantong kita, apalagi jika kita peternak mandiri dengan hasil sapi berapa ekor saja. Lalu kita bisa memakai Mektisan juga. Ini harganya lebih ringan dan hasilnya 100 mili ya per botol. Kualitasnya sangat bagus. Ataupun kita bisa memakai Iforvet. Iforvet ini per botolnya 100 mili dan harganya hanya 220.000. Ini sangat membantu teman-teman dalam menyembuhkan ternak yang terserang skabies. Ataupun teman-teman bisa memakai Intermectin ya, keluaran dari Holland. Dan dia juga membuat obat oral juga untuk skabies. Ini juga termasuk yang bagus. Lalu yang sering teman-teman gunakan pasti Warmectin karena harganya ringan. Jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.